Oke, Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar, kita akan belajar bersama dengan seorang master trainer, Pusna Marzuko. Silahkan Ibu Pusna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kesempatan yang sangat menyenangkan. Kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ya, ada yang dari Lombok, dari Palembang, dari Aceh, di Jawa ada dari Bogor, dari Pati, dari Malang, dari Solo. Alhamdulillah. Dan salam yang khas dari entrepreneur mindset adalah oh hai gitu ya. Jadi salamnya adalah oh hai, this is entrepreneur mindset gitu. Nah, pada malam hari ini topiknya adalah tentang public speaking. Bagaimana kita bisa berbicara di depan publik. Untuk itu yang ingin bertanya bisa langsung chat. Jadi nanti tidak usah menunggu, kita akan buka chatnya ketika sesi tanya jawab, pertanyaan sudah masuk. Nah, topik pada malam hari ini yang akan saya angkat adalah mengenai bagaimana berbicara. Karena ini penting sekali. Semua orang bisa berbicara, mengeluarkan kata-kata. Tetapi bagaimana berbicara yang menyampaikan pesan sehingga pesan itu dapat diterima atau bisa menimbulkan efek, ya. Menimbulkan efek itu 3 di dalam komunikasi. Yaitu efek yang merubah pengetahuan, efek yang mengubah pengertian atau pemahaman, dan efek yang membuat menjadi tindakan. Jadi ada efek sampai kepada behavioral effect. Ada yang namanya pesan yang akan diberikan. Selalu saya contohkan begini, karena ini akan mudah diingat. Ini adalah pesan yang akan disampaikan, atau kita sebut sebagai what to say. Materi apa yang ingin dikatakan is what to say, dan bagaimana cara menyampaikannya. Ini adalah how to say. Jadi ada what to say, ada how to say. Ada materi yang akan disampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Yang harus dipahami adalah materi yang sangat bagus, keren, hebat, tetapi disampaikan dengan cara penyampaian yang jelek. Materi yang hebat disampaikan dengan cara yang jelek, itu hasilnya jelek. Misalnya nih, ada seorang guru atau seorang dosen yang dia sangat cerdas sekali. Tetapi cara penyampaiannya itu dia tidak mahir. Sehingga kadang berputar-putar kata-katanya, kadang tergagap-gagap cara menyampaikannya, maka hasilnya jelek. Maka what to say okay, how to say jelek, hasilnya jelek. Tetapi sebaliknya, what to say-nya umum. Semua orang juga sudah pada tahu. Ini sesuatu yang sudah jamak orang tahu semuanya. Materinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika how to say-nya keren, ketika how to say-nya hebat, maka hasilnya menjadi bagus. Jadi ingat rumusnya, what to say okay, how to say jelek sama dengan jelek. What to say biasa. How to say keren, hasilnya keren. Nah, kalau what to say jelek, how to say jelek, sama jeleknya, ini hasilnya parah. Parah, so poor. Tetapi kalau what to say bagus, how to say keren, hasilnya
excellent, sempurna. Nah, makanya pada malam hari ini penekanannya ada pada how to say. Bagaimana cara menyampaikannya? Ya, cara menyampaikannya ini, how to say-nya, saya akan bagi ada 8 taktik, 8 tips bagaimana bisa menyampaikan sesuatu dengan excellent. Yang pertama adalah vocal inflection. Vocal inflection adalah naik turunnya kata yang disertai dengan soul, disertai dengan penjiwaan. Jadi ada orang mengatakan sesuatu, kata-katanya naik turun, nadanya naik turun, disertai dengan penjiwaan, itu namanya vocal inflection. Nah, makanya kadang-kadang kita melihat ada seseorang menyampaikan sesuatu, itu rasanya nancep, rasanya makjelek, tapi yang lainnya kok hambar ya gitu. Karena memang berbeda di vocal inflection-nya. Naik turunnya kata disertai dengan soul, dengan penjiwaan. Ketika kita melakukan apapun, be 100%. Menjadilah 100%. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikan sepenuh hati. Ya, jadi 100%. Yang pertama tadi apa? Vocal inflection. Yang kedua adalah emphasis. Emphasis ini adalah penekanan. Mana yang perlu ditekan supaya kata-kata itu terlihat lebih menonjol. Terlihat lebih menonjol. Perhatikan, saya mengatakan terlihat lebih menonjol. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya lebih, nah ini lebih, ini sesuatu yang istimewa. Seperti ketika kita sedang di depan keyboard, kita ngetik sesuatu, ya, kita type something. Kemudian ada sesuatu yang kita pengen itu mendapat perhatian lebih. Lakukanlah dengan cara mungkin di bold, ditebelin, ya. Kemudian bisa juga dengan cara di garis bawah, underline. Oh, ini penting, maka saya beri underline. Bisa hurufnya dibikin miring, italic, ya, atau bisa size-nya diperbesar. Yang lainnya Times New Roman 12, ini Times New Roman 16 misalnya. Bisa juga dengan di capital, huruf besar semua. Ini adalah cara-cara ketika kita sedang typing dan ingin membuat sesuatu kelihatan lebih menonjol dari yang lain. Nah, bagaimana dengan berbicara? Cara memberikan penekanan ketika kita berbicara itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, mungkin dengan nadanya dinaikkan, ya, dengan nada yang dinaikkan. Misalnya, contohnya, kita sudah menyadari bahwa kita tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Ini masih datar. Pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya. Maka sekarang saatnya kita harus, nah, kata harus, maka sekarang saatnya ditekan, kita harus bergerak. Dinaikkan nadanya. Karena ini penting. Bukan sekarang saatnya kita harus bergerak. Kan enggak, tapi kita harus bergerak. Ini memberikan emphasis dengan dinaikkan nadanya. Tapi bisa juga emphasis, tapi dengan diturunkan nadanya. Contoh misalnya, seorang ibu sedang berbicara dengan anaknya. Nah, Mama sudah berkali-kali ngomong. Bukan karena Mama cerewet, bukan. Tapi karena Mama itu sayang. Nah, ini penekanan, tapi nadanya direndahkan. Karena Mama itu sebenarnya sayang.
Bukan karena mama cerewet, bukan. Nah, penekanan bukan ini dengan dipanjangkan. Bukan. Nah, bisa dengan dinaikkan nadanya, bisa dengan direndahkan nadanya, bisa dengan ditarik panjang. Oh, bukan. Nah, bukan. Bukan ini penting. Maka kita tarik, bukan. Atau bisa dengan patah-patah. Patah-patah contohnya seperti ini. Ini saatnya kita harus menuntut balas. Nah, menuntut balas. Ini emphasis, tapi dengan dipatah-patahkan per suku kata. Nah, ini cara-cara bagaimana membuat sesuatu kelihatan lebih penting di antara rangkaian kata-kata yang lain. That's emphasis. Yang ketiga, ada yang namanya pacing, ada yang namanya timing. Pacing and timing. Pacing adalah penggalan-penggalan. Ketika kita berbicara, kan ada penggalan-penggalannya. Ketika kita berbicara, kan ada penggalan-penggalannya. Ya. Ketika kita berbicara, menggal, kan ada penggalan-penggalannya. Nah, contoh pacing yang umum sering saya gunakan adalah kucing makan tikus mati. Ada 4 kata. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ini ada kucing sedang makan tikus yang sudah mati. Kucing dan tikusnya jadi satu. Kan kucingnya lagi makan tikus. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ini mungkin lokasi kucing dan tikusnya bisa berbeda. Kucing makan di sini nih. Kucingnya makan dendeng nih. Tikusnya di sana mati. Ya, jadi ada kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Jadi kucing habis makan tikus dia mati. Nah, penggalan yang berbeda, pacing yang berbeda itu memberikan makna yang berbeda juga. Nah, ini namanya pacing. Ada yang namanya timing. Timing itu adalah berapa lama penggalan itu. Ini penting sekali untuk teman-teman yang dari komunitas Buff Audiobook ya. Buff Audiobook. Kemudian ada, ini saya tahu nih ada beberapa yang datang dari Buff Audiobook. Kemudian ada juga yang datang dari Pantun Budaya Nusantara. Ya. Kapan berhenti, berapa lama berhentinya, itu penting. Karena akan memberikan makna yang berbeda. Ketika kita sedang membacakan cerpen, di mana kita akan berhenti dan berapa lama berhentinya, itu penting. Bukan hanya cerpen, membacakan artikel, membacakan berita, di mana pacing dan berapa lamanya atau berapa timingnya itu berpengaruh. Contoh misalnya, nih kita lagi main drama. Ini Buff Audiobook sedang mau bikin drama nih sekarang. Ya. Ada kata-kata, pergi kamu sekarang juga. Aku benci kamu, pergi. Tulisannya begitu, pergi kamu sekarang juga. Aku benci kamu, pergi. Bagaimana kita memberikan tekanan, di mana akan ada penggalan, dan berapa lama penggalan itu akan mempengaruhi nilai, bobot sebuah kata yang disampaikan. Misalnya, pergi kamu sekarang. Aku benci kamu. Pergi. Nah, jadi memang seperti itu gitu. Memang harus sepenuh hati, kan vokal inflection. Ya jangan pergi kamu sekarang, aku benci kamu, pergi. Itu kan gak enak ya. Jadi memang harus pergi kamu sekarang. Tidak harus marah itu dengan berteriak. Pergi kamu sekarang, kan enggak. Jadi pergi kamu sekarang. Nah, nada yang seperti itu pun itu
itu maknanya dalam banget. Aku benci sama kamu. Walaupun ngomongnya pelan, tapi itu ngeri itu. Itu emphasis. Aku benci sama kamu. Nah, walaupun kedengeran nggak suara saya? Ketika saya bilang, aku benci sama kamu. Nah, ini kedengaran kan? Bisik-bisikan, tapi ini emphasis. Ini emphasis. Ini membuat jadi lebih dalam. Sudah 4 ya. Vocal inflection, emphasis, pacing, timing. Nah, ada yang namanya akurasi atau ketepatan berbicara. Ada yang namanya clarity atau kejelasan berbicara. Biasanya kalau tidak clear berarti tidak akurat. Gitu kan? Karena nggak jelas sih, jadi nggak akurat. Contoh, kemarin kita sering mengadakan challenge ya, tantangan-tantangan begitu. Contoh misalnya, wah, ini ada sebuah berita, Menkes berhasil terinfeksi COVID-19. Kata-katanya adalah, Menteri Kesehatan Brasil Eduardo Pazuello dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan Brasil mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa Pazuello kini tengah menjalani isolasi di rumahnya. Nah, kita baca begini. Ada vocal inflection-nya, ada emphasis-nya, ada pacing, ada timing, ada clarity, dan ada akurasi. Menkes Brasil terinfeksi COVID-19. Menteri Kesehatan Brasil Eduardo Pazuello dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan Brasil mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa Pazuello kini tengah menjalani isolasi di rumahnya. Kini tengah menjalani isolasi di rumahnya. Kini tengah menjalani isolasi di rumahnya. Kini tengah menjalani isolasi, akan nggak pas penggalannya. Ya, jadi ada clarity, ada akurasi. Nah, berikutnya ada yang namanya volume. Volume adalah keras atau tidaknya suara. Ketika saya berbicara seperti ini, artinya saya berbicara dengan tidak keras. Saya berbicara dengan suara yang lirih, bukan keras. Volumenya kecil. Tetapi ketika saya naikkan volume saya dan saya sekarang berbicara dengan nada sekarang yang saya sampaikan dengan keras seperti ini, berarti volumenya sudah naik. Apabila kita menggunakan mic, hargailah teknologi. Kalau sudah pegang mic, tidak usah teriak-teriak. Tetapi apabila mic ini kita lepas, naikkan volumenya supaya audiens yang menjadi komunikan kita bisa mendengar pesan yang kita sampaikan. Nah, ada yang namanya range vokal. Range vokal ini adalah tinggi, rendah, nada. Kalau volume, keras, lirih, suara. Jadi, kalau range vokal itu adalah nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini kalau biasanya MC yang dia berada di mungkin MC ulang tahun, apakah mungkin sebuah acara pagelaran budaya begitu, dia mesti memainkan range vokal ini. Selamat malam, halo Indonesia. Nadanya tinggi. Nggak mungkin pakai nada re. Do, re, selamat malam, halo Indonesia. Apa kabar pada malam hari ini? Saya harap semuanya sehat, bahagia semuanya. Dan pada malam hari ini, inilah pagelaran budaya Nusantara. Kan nggak enak. Tapi kalau selamat malam, halo Indonesia. Inilah pagelaran budaya Nusantara. Ya, volumenya keras, nadanya ditinggikan. Baik, pada malam hari ini sudah hadir di hadapan kita Bapak Gubernur. Selamat malam Bapak. Nah, sudah mulai dimainkan, naik turun. Nah, ini adalah how to say.